SMK Negeri 2 yang kami banggakan, pengurus OSIS masa pengabdian 2020-2021 dan seluruh siswa SMK Negeri 2 Balikpapan yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita bisa menyaksikan dan insya Allah nanti menyimak bersama penyampaian visi misi dari kandidat ketua dan calon ketua OSIS atau singkatnya acara demokrasi siswa. Kita berharap dari awal sampai akhir acara ini bisa berjalan lancar. Selanjutnya Bapak Kepala SMK Negeri 2 Balikpapan mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pengurus OSIS periode 2020-2021 yang dulunya juga penyampaian visi misi dilakukan secara daring. Pemilihannya pun juga dilaksanakan secara daring. Dan hasilnya ternyata sangat membanggakan, bisa diandalkan, bisa menjadi OSIS menjadi wadah yang tetap buat siswa mengembangkan karakter dan bakat minatnya. Terasa sekali program-program sekolah ini bisa berjalan lancar karena juga dukungan dari OSIS. Selanjutnya kepada calon ketua dan wakil ketua OSIS yang saat ini akan menyampaikan visi misinya. Mudah-mudahan siapapun yang terpilih tetap menjadi tim yang solid agar kepengurusan OSIS periode 2001-2022 itu menjadi wadah yang tepat buat kalian menempa diri sebagai pemimpin-pemimpin masa depan. Pemimpin masa depan bersumber dari para pemuda dan remaja usia sekolah hari ini. Ikan wadah OSIS ini di wadah yang betul-betul menghasilkan kalian siap secara mental melanjutkan estafet kepemimpinan dari kami-kami ini yang sudah masuk generasi tua ya, generasi yang akan digantikan oleh kalian. Dan wadah OSIS inilah wadah yang tepat buat kalian berlatih menjadi pemimpin. Nah, kepada seluruh siswa yang hari ini mendengarkan arahan dan bimbingan guru hadir di ruang Zoom ini, Bapak ucapkan terima kasih. Total siswa itu ada 1.374. Ini yang hadir 344 sudah termasuk ada Bapak Ibu. 1.374, Pak. Nggih. 1.374 jumlah siswa SMK 2 yang hadir di ruang Zoom ini 347 itu sudah sama Bapak Ibu gurunya. Adapun yang sedang mengikuti tatap muka di kelas itu ada 144 itu. Juga ada satu kelas yang saat ini mendapat tugas
dalam rangka Hari Pahlawan melakukan gerakan penanaman pohon di cagar budaya gitu. Ini yang selebihnya mungkin ada kendala di jaringan atau sebagainya gitu sehingga tidak bisa gabung, sangat disayangkan. Namun karena waktu pemilihannya tadi belum disampaikan ya sama ketua OSIS, ini nanti waktu pencoblosannya kapan ini. Nah ini tolong nanti disampaikan ulang. Kalau ketua OSIS-nya sudah nggak bisa sambutan ya berarti nanti MC-nya yang menyampaikan. Jadi di laporan ketua OSIS nggak menyampaikan mau kapan ini pemilihan langsungnya, langsung atau by online itu belum diceritakan ya. Nanti mungkin bisa MC yang menyampaikan. Nah, Bapak tentu ini sangat berterima kasih sekali. Kalian yang hadir ini berarti siswa-siswa yang pertama diberi kelapangan waktu dan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Bapak hanya bisa membalas dengan doa, mudahan tertibnya kalian mendengarkan arahan guru, memanfaatkan waktu ini untuk menyimak kegiatan ini setiap detiknya menjadi catatan amal kebaikan di sisi Tuhan, menjadi waktu yang berkah buat kalian. Gitu. Kalau dalam konsep agama Islam itu kan ada konsep berkah gitu ya. Maksudnya apa sih Pak berkah itu? Gitu. Ada yang nilainya pas KKM saja gitu. Tapi ternyata ketika lulus cepet dapat kerjanya gitu. Nah itu salah satu ciri nilainya berkah. Kemudian belajarnya di sekolah berkah gitu ya. Ini Bapak hanya bisa memberikan doa ya. Ini Bapak terima kasih sekali karena kalian bisa hadir di ruang Zoom ini. Tembus angka 300. Belum ada sepertiganya ya. 300 kali 3 itu 900-an kan. Ini 1.300 berarti belum ada sepertiganya gitu. Jadi memang ciri-ciri bangsa yang maju itu adalah bangsa yang teratur. Kalau kita lihat tetangga kita misalnya negara S titik-titik, nggak sebut merek lebih lanjut gitu ya, karena Bapak tidak bukan endorsernya tapi dikenal sebagai negara maju. Itu yang ada di Asia Tenggara itu ada negara S titik-titik, dikenal sebagai negara yang maju. Ternyata setelah diteliti bukan karena umur bangsanya, umur negara itu lebih tua, negara ada yang lebih tua, berabad-abad sudah ada peradabannya. Tapi negara S ini di era modern termasuk negara yang sangat maju karena ternyata polanya itu ketemu. Kalau sebuah bangsa itu mau maju ternyata taat aturan dan tertib begitu. Itu kalau nggak taat aturan, nggak tertib, itu di antara nilainya ya yang terungkap itu. Coba ngerjain kayak gitu apa sih? Kohos dibantu ya, dibantu kohos itu bisa membantu meng-mute teman-temannya. Jadi jangan dengan sambutannya Pak Didi gitu yang dibantu. Itu negara maju itu ternyata di antara nilai-nilai yang menyebabkan kemajuan tadi ya taat aturan dan tertib. Nah, selebihnya karena juga sangat dengan haus dengan ilmu pengetahuan, bukan mabuk game online, apalagi mabuk update status di media sosial itu. Lapis masyarakatnya 90% tuh haus ilmu pengetahuan. Yang sisanya sudah ketutup sama yang 90%. Jadi nggak kelihatan kalau ternyata bangsa maju itu juga ada yang nggak tertib tapi minim sekali. Gitu. Nah ini sahabat Bapak sekali lagi mengapresiasi kalian dan mohon nanti pilihlah sesuai dengan hati nuraninya. Bapak lihat ini proses seleksinya bagus gitu ya.
berhasil dari kandidat-kandidat yang ada ini jadi 3 pasangan. Ini sekaligus menandakan cadangan pemimpin di SMK 2 itu stoknya banyak gitu ya. Ini ada 3 pasang gitu. Jadi kalau kemarin pemilihan presiden itu cuma ada 2 pasang gitu. Nah ini kalian pemilihan ketua OSIS kandidatnya sampai 3 pasang. Ini menandakan stok atau cadangan pemimpin di SMK 2 banyak. Kalau begini mudah-mudahan masa depan Indonesia lebih baik terus dari yang hari ini. Dan terakhir Bapak, selamat melaksanakan demonstrasi sekolah. Mari kita song-song bersama calon pemimpin ketua OSIS dan wakil ketua OSIS pilihan kita. Kita dukung agar program-program kerjanya bisa menambah pengalaman buat kalian dalam berorganisasi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, penyampaian visi misi calon ketua dan wakil ketua OSIS Bapak nyatakan resmi dibuka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Didi, terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya, pembacaan teknis sistem pemilihan ketua OSIS yang akan disampaikan oleh ketua MPK kita. Untuk data, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafar Raihan, kelas 12 Rekayasa Perangkat Lunak. Jabatan saya sebagai Ketua Umum MPK masa bakti 2020-2021. Di sini saya akan menjelaskan gimana sih cara kita memilih ketua OSIS-nya. Sesuai dengan tema kegiatan kita hari ini, yaitu orasi dari calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 2 Balikpapan. Kita akan melaksanakan pencoblosan atau pemvotingan menggunakan aplikasi dari sekolah. Jadi kami memberi waktu kepada sobat prestasi sekalian selama beberapa hari ini untuk memikirkan dengan matang dan tepat untuk memilih calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang kalian ingin. Jadi selama beberapa hari ke depan kalian sobat-sobat prestasi sekalian bisa memikirkan mana nih ketua dan wakil yang cocok dengan sekolah kita, visi misinya yang bagus menurut kalian. Untuk aplikasi yang akan digunakan dan tutorial cara menggunakannya akan menyusul yang akan diberikan oleh teman-teman dari OSIS MPK. Kemudian untuk pemvotingannya sendiri, kapan sih untuk pemvotingannya itu atau pencoblosannya, kami akan mengadakannya hari Senin minggu depan. Jadi untuk sobat-sobat prestasi, saya harap kalian bisa memikirkan dengan matang kandidat-kandidat mana yang cocok dan yang cocok dengan sekolah kita ini. Saya harap kalian semua tidak ada yang golput ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam untuk yang daftar hadir PKM masih diedit ya, nanti kita kabarin lagi. Oh sudah, bisa direfresh lagi. Oke, selanjutnya video profil dari 3 kandidat. Untuk dapat kami persilahkan.
Kayaknya belum muncul ini videonya, Dek. Tolong diulang. Ya, baik Pak. Mohon maaf, Del, Pak. kamu di sini pakai apa, Del? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kandidat 1 sebagai calon pengurus inti OSIS masa bakti 2021-2022. Saya, Natasha Indah Salsabila dari kelas 11 KPL. Saya, Nur Afifah Sarah Muslimah dari kelas 11 AKL 2. Kami mempunyai visi menjadi wadah untuk mengembangkan potensi dan kreativitas sebagai organisasi OSIS yang profesional, kompetitif, dan berdaya guna di dalam dan di luar sekolah, serta menjaga nama baik sekolah menuju sekolah yang unggul di tingkat nasional. Untuk mencapai visi tersebut, kami mempunyai beberapa misi, yaitu 1. Meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika. 2. Merangkul dan menjalin hubungan yang baik antar pengurus OSIS serta warga SMK Negeri 2. 3. Mengutamakan kebersamaan dalam kerjasama. Yang keempat, melanjutkan, memajukan, dan mendukung kinerja OSIS serta kegiatan dan program kerja OSIS untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang kelima dan yang terakhir, menjadikan pengurus OSIS sebagai role model yang baik bagi siswa-siswi SMK Negeri 2 Balikpapan yang dapat dipercaya, tangguh, dan amanah dalam mengemban dan melaksanakan tugas. Sukses tidak datang dari apa yang diberikan oleh orang lain, Tetapi dari keyakinan serta kerja keras kita sendiri. sekian visi dan misi dari kami. Dukung kami menjadi calon pengurus inti OSIS Masa Bakti 2021-2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan tujuan, majukan sekada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dian Fitriani Aulia dari kelas 11 RPA. Belum muncul ya? Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dian Fitriani Aulia dari kelas 11 RPL. Saya Tia Fitri Suraya dari kelas 11 OTKP 2. Kami kandidat nomor urut 2 sebagai pasangan calon pengurus inti OSIS SMK Negeri 2 Balikpapan, masa bakti 2021-2022. Di sini, kami akan memaparkan visi dan misi kami. Visi kami yaitu terwujudnya OSIS SMK Negeri 2 Balikpapan yang berakhlak mulia, menjunjung tinggi etika, loyalitas, integritas, dan wawasan budaya bangsa, serta mengharumkan nama baik SMK Negeri 2 Balikpapan di dalam maupun di luar sekolah. Adapun misi kami yaitu 1. Mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa dalam segala aspek. 2. Menjunjung tinggi etika dan rasa kekeluargaan. 3. Mendisiplinkan siswa untuk berpendidikan karakter. 4.
4. Mendukung terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler sebagai sarana pengembangan bakat minat siswa. 5. Menumbuhkan semangat literasi dengan memperkaya wawasan dalam menghadapi era globalisasi. Terakhir, terwujudnya siswa integritas yang berprestasi baik dalam akademik maupun non-akademik. Itulah pemaparan visi dan misi kami. Bersama kami Berkomitmen, kerja hebat. kerja tepat. Jangan lupa pilih nomor 2. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai Sobat Prestasi, kenalin nama saya Ratu Aulia Chan Marifah, kelas 11 Perkantoran 3. Dan saya Raya Salipia Patsya dari kelas 11 PKN. Kami sebagai calon pengurus ITI OSIS masa bakti 2021-2022. Dan kami juga memiliki visi, yaitu Visi kami menjadikan OSIS sebagai suatu organisasi yang cermat, cekatan, empati, responsif, mandiri, amanah, dan terampil. serta berjiwa nasionalis dalam bingkai pendidikan karakter. Adapun misi kita yaitu 1. Menjunjung tinggi rasa iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan sikap empati terhadap sesama. 3. Mempererat hubungan antar warga sekolah. 4. Menjadikan OSIS sebagai wadah penampung inspirasi dan aspirasi dari siswa dan siswi. 5. Menjadikan OSIS responsif dan amanah terhadap tugasnya. Dan yang terakhir adalah terampil dalam meningkatkan kinerja OSIS dari yang sebelumnya. Jangan lupa pilih kandidat nomor 3 sebagai calon pengurus inti OSIS masa bakti 2021-2022. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada hari tanpa prestasi. Dadah. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya penyampaian visi misi oleh 3 kandidat. Silahkan terlebih dahulu Natasha dan Nur Afifah menyampaikan visi misinya. Tes 1 kedengaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, dan yang terhormat Pak Didi Purnomo, yang terhormat Bu Elia, dan seluruh guru beserta staf dan teman-teman saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya berasal dari kandidat 1. Perkenalkan, nama saya Natasha Indah Salsabila dari kelas 11 RPL. Nama saya Nur Afifah Sarah Muslimah dari kelas 11 AKL 2. Kami dari kandidat 1 mempunyai beberapa visi dan misi untuk organisasi kami OSIS ke depannya. Baik, jadi visi kami adalah menjadikan OSIS sebagai wadah untuk mengembangkan potensi dan kreativitas. Sebagai organisasi OSIS yang objektif, kompetitif, dan berdaya guna di dalam dan di luar sekolah, serta menjaga nama baik sekolah menuju sekolah yang unggul di tingkat nasional. Untuk mencapai visi tersebut, kami mempunyai beberapa misi. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika. 2. Merangkul dan menjalin hubungan yang baik antar pengurus OSIS serta warga SMK Negeri 2 Balikpapan. 3. Mengutamakan kebersamaan dalam kerjasama.
Yang keempat, melanjutkan, memajukan, dan mendukung kinerja OSIS serta kegiatan ataupun program kerja OSIS untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang kelima dan yang terakhir, menjadikan pengurus OSIS sebagai role model yang baik bagi siswa-siswi SMK Negeri 2 Balikpapan sebagai pengurus OSIS yang dapat dipercaya, tangguh, dan amanah dalam mengemban dan melaksanakan tugas. Mungkin sekian visi dan misi dari kami kandidat 1. Sekiranya mohon maaf ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjut untuk kandidat nomor 2, Dian dan Atia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari calon kandidat Ketua OSIS SMK Negeri 2 Balikpapan nomor 2. Saya Dian Fitriani Aulia dari kelas 11 Rekayasa Perangkat Lunak. Saya Dia Fitri Suraya dari kelas 11 OTKP 2. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami yaitu terwujudnya OSIS SMK Negeri 2 Balikpapan yang berakhlak mulia, menjunjung tinggi etika, loyalitas, integritas, dan wawasan budaya bangsa, serta mengharumkan nama baik SMK Negeri 2 Balikpapan di dalam maupun di luar sekolah. Untuk mencapai visi kami memiliki misi, yaitu 1. Mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa dalam segala aspek. 2. Menjunjung tinggi etika dan rasa kekeluargaan. 3. Mendisiplinkan siswa untuk berpendidikan karakter. 4. Mendukung terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler sebagai pengembangan bakat sebagai sarana pengembangan bakat minat siswa. Yang kelima, menumbuhkan semangat literasi dengan memperkaya wawasan untuk menghadapi era globalisasi. Yang keenam, terwujudnya siswa integritas yang berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Terakhir, pilihlah calon ketua OSIS yang memiliki standar kepemimpinan sesuai kalian masing-masing. Jika kalian memilih kami kandidat nomor 2, maka bukan tidak mungkin kepemimpinan yang kalian inginkan akan tercapai. Karena bersama kami Berkomitmen, kerja hebat, kerja tepat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjut oleh kandidat nomor 3 untuk 1 dan Rayesa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya calon ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Nama saya Ratu Aulia Charan Marifa dari kelas 11 Perkantoran 3 dan partner saya. Dan saya Rayesa Livia Basya dari kelas 11 PKM sebagai calon wakil ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Ya, kami memiliki visi kami yaitu jadikan OSIS sebagai suatu organisasi yang cermat. Cermat yaitu cekatan, Empati, mandiri, responsif, amanah, dan terampil, serta berjiwa nasionalis dalam bingkai pendidikan karakter. dan kami juga memiliki visi. Visi kami yang nomor 1 adalah Menjunjung tinggi rasa iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan sikap empati terhadap sesama. yang ketiga, mempererat hubungan baik antara OSIS dan warga sekolah. Menjadikan OSIS sebagai wadah menampung inspirasi dan aspirasi dari siswa dan siswi. Yang kelima, menjadikan OSIS sebagai suatu organisasi yang responsif dan amanah terhadap tugasnya. Dan yang terakhir, terampil dalam meningkatkan kinerja OSIS. Itulah visi dan misi dari calon kandidat 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh kandidat yang telah menyampaikan semua visi-misinya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada seluruh warga sekolah jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada ketiga kandidat kami.
Untuk Bapak Ibu guru juga kami persilahkan jika ada pertanyaan kepada kandidat kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya akan bertanya untuk kandidat nomor 1, yaitu Natasha Indah dan Nur Afifah. Mengenai misi kalian yang kedua, merangkul dan menjalin hubungan yang baik antar pengurus OSIS serta warga SMKN 2. Jika masih situasi pandemi begini, gimana sih cara kalian merangkul teman-teman OSIS kalian atau teman-teman sekolah kalian yang secara kita aja jarang ketemu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak Dava. Izinkan saya menjawab. Alhamdulillah untuk kasus COVID tahun ini sudah mulai menurun dan kita juga sudah mulai pertemuan tatap muka. Jadi planning kita ke depannya karena sudah mulai bertahap secara bersesi untuk PTM, insya Allah untuk menjalin hubungan ataupun merangkul teman-teman kita dapat bertemu dan berinteraksi langsung. Mungkin ke depannya ada proyek atau program kerja kami yang bisa menyatukan warga sekolah SMK Negeri 2 Balikpapan. Mungkin sekian jawaban saya. Coba dong teman-teman yang lain dari sekolah boleh nanya. Mungkin dari anggota kelasnya, siswa Skada ada yang mau bertanya untuk calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode selanjutnya bisa ditanyakan karena ini untuk masa depan Skada juga. Permisi, saya izin bertanya. Silakan perkenalkan diri dulu. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melati dari 12 Akuntansi 3. Dan tadi disebutkan dari salah satu kandidat bahwa visi misinya adalah bersikap objektif. Dan ini saya tanyakan untuk semua kandidat karena saya yakin menjadi seorang pemimpin sangat diperlukan untuk bisa bersikap objektif. Jadi bagaimanakah membentuk kepemimpinan yang bersikap objektif bagi kalian ketika nantinya akan menjadi the next ketua OSIS dan wakil. Baik, terima kasih. Bertanya satu dulu ya, Pak. Silakan kandidat yang mana dulu ya?
Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaan dari Kak Melati Putri. Izinkan saya dari kandidat 1 untuk menjawab pertanyaannya dari Kak Melati. Bersifat objektif di sini kami mengartikan sebagai dapat memilah dari hal pribadi ataupun hal yang bersifat fakta. Jadi di sini kami dapat membedakan bahwa dalam suatu Nggak kedengaran ya? Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaan dari Kak Melati Putri. Izinkan saya dari kandidat 1 untuk menjawab pertanyaannya. Jadi, objektif dari visi kami di sini diartikan sebagai dapat memilah antara hal pribadi maupun hal yang bersifat fakta. Jadi di sini kami dapat menentukan suatu hal yang lebih prioritas daripada pendapat pribadi kita. Saya ingin menambahkan juga, jadi di bersikap objektif ini di mana kita harus secara real tanpa harus memikirkan perasaan ataupun naluri. Biarpun itu teman kita sendiri, kita harus bisa bersikap secara netral dalam mengambil sebuah keputusan dan menyampingkan perasaan ataupun status hubungan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab. Sebelumnya perkenalkan kami dari kandidat nomor 2. Untuk pertanyaan, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Pertanyaannya bagaimana pemimpin yang bersikap objektif ya? Jadi kan objektif ini sebenarnya arti simpelnya adalah dia yang memiliki pandangan atau pendapatnya itu tetap sama pendapat dia, jadi nggak terpengaruh sama pendapat luar, mau itu pendapat pribadi atau pendapat apapun. Jadi sebenarnya pemimpin itu harus memang memiliki sikap objektif agar dia ini bisa bersikap netral. Jadi nggak kalau misalkan ada teman atau apanya, karena teman dia milih teman, jadi sesama anggota harus bersikap netral. Jadi intinya objektif itu emang harus dimiliki setiap pemimpin. Dan saya izin menambahkan, seorang pemimpin juga pasti harusnya tidak hanya mendengarkan pendapat dari beberapa anggota saja, tapi dia harus mendengarkan pendapat dari seluruh anggotanya dan harus dijadikan satu, dan setelah itu disaring dan hasil sehingga tercipta hasil yang maksimal dari pendapat-pendapat anggota tersebut. Ya, sekian itu saja jawaban kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Izinkan saya kandidat nomor 3 menjawab pertanyaan tadi. Sebagai pemimpin yang objektif, menurut saya tidak mencampuri masalah personal saya dengan organisasi, dan saya lebih teliti serta memahami maksud mereka yang dipahami, ide-ide mereka itu kita pahami. Terus kita juga care dengan tim kita. Dan saya izin menambahkan, memang sebagai pemimpin kita harus bersikap netral. Ya, itu dari kami calon kandidat nomor 3. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya untuk kandidat 1, 2, dan 3. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya. Mungkin ada dari teman-teman yang lain atau Bapak Ibu yang ingin ditambahkan lagi pertanyaannya. Permisi Kak, saya mau bertanya. Silahkan, atas nama siapa? Silahkan perkenalkan ya.
Perkenalkan, nama saya Nabila Sabita dari kelas 11 OTKP 3. Jadi saya mau nanya ke seluruh kandidat. Jadi pertanyaannya, nantinya kan kalian sebagai ketua OSIS, nah pasti kan banyak kegiatan di luar kelas nih, kayak dispen dan lain-lain. Gimana sih cara kalian membagi waktu antara tugas sekolah dan tugas kalian sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Terima kasih. Terima kasih kembali, Nabila. Silahkan kandidat satu terlebih dahulu atau kandidat yang mana yang mau terlebih dahulu menyampaikan. Izinkan saya berjawab. Terima kasih Nabila atas pertanyaannya. Untuk kami berdua, cara membagi waktu antara OSIS dan pelajaran, menurut kami, pelajaran itu kewajiban. Jadi kegiatan OSIS sama pembelajaran ini itu beda, bukan suatu pilihan yang harus dimana yang prioritas dan non prioritas, karena pelajaran sendiri ini adalah kewajiban. Dan sesibuk apapun sebagai pengurus OSIS, tetap yang utama dan yang paling pertama yang kita harus kerjakan kewajiban kita sebagai pelajar. Sesulit apapun atau sesibuk apapun kita tidak punya waktu, itu nggak ada alasan untuk kita sebagai pengurus OSIS mengelak kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab. Jadi untuk pertanyaan tentang bagaimana cara kita untuk mengatur waktu antara OSIS dan juga kegiatan sekolah adalah sebenarnya akademik itu tuh atau pembagian waktu itu tergantung pribadi masing-masing ya. Karena semua orang di dunia ini punya waktu yang sama setiap harinya. 24 jam dalam satu hari. Jadi ini tergantung pendapat pribadi gimana cara kalian memanajemen waktu kalian antara kewajiban kalian sebagai pelajar dan juga tanggung jawab tambahan kalian sebagai orang yang berorganisasi. Dan menurut kami sendiri adalah ya yang tadi, saya pasti bisa bagaimana cara saya memanage waktu. Saya akan memprioritaskan apa yang menjadi prioritas saya waktu itu. Kalau misalkan di akademik ada tugas yang benar-benar penting dan menyangkut masa depan saya juga, misalnya nilai raport, saya pasti akan lebih ke memprioritaskan akademik. Tapi jika di organisasi OSIS sendiri ada suatu program yang membutuhkan banyak orang dan saya sendiri berposisi sebagai yang nggak bisa digantiin orang lain dan banyak membutuhkan orang, jadi saya akan memilih OSIS itu. Jadi kan intinya semua tergantung prioritas masing-masing untuk kedepannya sih, sama pendapat dan bagaimana cara kalian memanage waktu kalian masing-masing. Itu saja dari saya. Apakah puas? Iya, terima kasih Dian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab cara kita membagi waktu organisasi dan belajar adalah kita mengatur jadwal kita antara belajar dan berorganisasi sehingga tidak bertubrukan jadwalnya. Jadi kita harus mengatur planning tersebut. Saya tambahkan, karena belajar dari sekolah itu kan kewajiban kita ya sebagai seorang pelajar. Jadi otomatis kita sudah bisa mengatur waktu kita dan sudah kita planning. Ya, sudah kita planning. Tambah lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk penampilan kita, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Kak, terima kasih. Baik, terima kasih.
Ini saya akan bacakan satu pertanyaan ya dari Esa Sulistianingsih, 12 AKL 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan untuk seluruh kandidat. Jadi, kontribusi apa yang akan kalian berikan kepada sekolah kita ini? Dan bagaimana cara kalian untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan antar warga sekolah di sekolah kita ini? Silakan bisa dijawab. Oke, sebelumnya izin menjawab. Untuk pertanyaan Kak Esa adalah kontribusi apa yang kita berikan kepada sekolah dan gimana cara kita menumbuhkan rasa kekeluargaan ya. Jadi untuk kontribusi sendiri, kami sebagai anggota OSIS itu bisa sebenarnya mengontribusikan dengan memberikan tenaga, waktu, dan ide-ide kita untuk program-program OSIS yang nantinya akan ngemajuin sekolah ini juga. Jadi gimana, dan pertanyaan menumbuhkan rasa kekeluargaan antar warga sekolah di sini adalah, pastikan kalau kita punya program kerja itu ngebutuhin yang namanya banyak SDM ya. Dan itu ngebutuhin banyak dukungan dari seluruh warga sekolah. Dari situ, dari kerjasama yang kita hasilin ini, pasti pelan-pelan kita bakal ngenubuhin dengan sendirinya rasa kekeluargaan. Karena rasa ingin membantu sesama, rasa ingin bertemu sesama, itu pelan-pelan bakal numbuhin rasa kekeluargaan di antara warga sekolah masing-masing. Jadi, dukungan dan kerjasama itu penting untuk kemajuan SMK Negeri 2 ini. Saya izin menambahkan, jadi untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan itu, akan sama seperti yang dikatakan Dian tadi, itu akan mengalir secara sendirinya. Jadi kita apabila ada suatu pekerjaan atau program sekolah, kita akan bahu-membahu, tolong-menolong satu sama lain, maka itu rasa kekeluargaan tersebut akan mengalir secara sendirinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan kami menjawab dari kandidat 1. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Kak Esa, saya akan menjawab untuk jadi kontribusi apa yang akan kalian berikan kepada sekolah kita ini. Yang pertama tentu saja tenaga kami sebagai pengurus OSIS, kemudian waktu kami juga, dan pikiran kami, ide-ide kami, terus kemudian kami mempunyai beberapa planning, yaitu menghidupkan kembali ekskul-ekskul yang sempat nonaktif sebelumnya karena keadaan COVID-19 ini, yang tadinya belum sempat, yang tadinya udah jalan, malah akhirnya nonaktif karena keadaan COVID yang pandemi seperti ini. Seperti kontribusi antara English Club dengan Sekbi 10 ataupun Basket dengan Sekbi 3, seperti kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan untuk menambahkan rasa kekeluargaan kita antar warga SMK Negeri 2, kami memiliki pertemuan untuk ekskul-ekskul dari SMK Negeri 2 untuk bekerja sama dan meningkatkan kinerja kami sebagai kinerja OSIS, juga untuk menjadi wadah untuk ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 2. Iya, jadi kami akan menjalin kembali hubungan kerjasama yang sempat tadinya agak renggang sebelumnya karena keadaan COVID-19 ini. Kita akan adakan pertemuan dengan seluruh ekskul, kemudian untuk menjalin dan menumbuhkan rasa kekeluargaan yang langsung. Terima kasih. Ya, selamat siang. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Kak Esa tadi ya. Pertama, bagaimana? Oh ya, kontribusi apa yang akan kalian berikan? Yang pertama, pastinya ya waktu saya, pikiran saya, dan tenaga saya, serta responsif saya terhadap seluruh warga sekolah dan anggota saya. Dan cara menunjukkan rasa kekeluargaan antar warga sekolah dengan cara merangkul semua warga sekolah, dan merangkul warga sekolah dengan cara
mendengarkan asumsi dari mereka dan mendengarkan asumsi dari mereka, ide-ide dari mereka, dan itulah cara kami menumbuhkan rasa kekeluargaan antar warga sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Padia 10 AKL 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya untuk seluruh kandidat OSIS, menjadi ketua dan wakil OSIS itu bukan hal yang mudah. Pasti kita harus punya pandangan ke depannya untuk sekolah. Saya ingin bertanya ke seluruh kandidat OSIS, pandangan kalian ke depannya untuk SMK 2 itu apa sih, Kak? Silahkan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Raja Gita. Pandangan kami untuk SMK Negeri 2 di kedepannya yaitu kami akan bertekad untuk meningkatkan SMK Negeri 2 ke tingkat level yang lebih tinggi dengan cara event yang akan kami lakukan di masa jabatan kami. Kemudian kami juga akan meningkatkan lomba-lomba kegiatan-kegiatan di dalam seluruh aspek, baik di dalam non-akademik maupun di non-akademik. Terima kasih. Oke, izinkan saya kandidat nomor 2 untuk menjawab pertanyaan. Pandia, pertanyaannya, pandangan kalian ke depannya untuk SMK 2 itu apa? Jadi pandangan kami, sebenarnya SMK 2 ini kan punya visi. Visinya itu menghasilkan lulusan profesional yang berwawasan budaya bangsa, berwawasan lingkungan, dengan berdasarkan kepada iman, takwa, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dan saya sendiri juga mempunyai visi. Jadi visi kami berdua ini sama-sama tujuannya untuk memajukan SMK 2 ini untuk ke arah yang lebih baik. Untuk pandangan kita pasti bakal berkontribusi apapun di sekolah, bakal membantu sekolah karena tujuan kita sama untuk memajukan sekolah SMK 2 ini menjadi lebih baik untuk depannya. Ya itu saja, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dan izinkan saya menjawab. Jadi pertanyaannya, pandangan kalian ke depannya untuk SMK 2 itu apa sih? Menurut pandangan kita terhadap SMK 2, kita akan meningkatkan prestasi dan ketertiban sekolah serta meningkatkan prestasi dari akademik dan non-akademik. Lalu kami juga akan menjaga kerukunan seluruh warga SMK 2 Balikpapan. Begitu, terima kasih. Itulah jawaban dari kami. Sekian dan oke, terima kasih. Bagaimana Pak Dia Gista? Apakah merasa terjawab? Iya Kak, makasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya dari Rida Auliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Auliani dari 10 AKL 2. Saya ada pertanyaan untuk seluruh kandidat. Bagaimana cara kakak bertanggung jawab atas visi misi yang kakak buat dan bagaimana cara agar visi dan misi tersebut terlaksana? Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari Rida. Jadi, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan visi misi kami. Tetapi visi misi kami itu tidak bisa terlaksana tanpa adanya dukungan serta kerjasama warga SMK Negeri 2 Balikpapan.
Jadi untuk terlaksananya visi dan misi kami ini, kami membutuhkan dukungan serta kerjasama dari seluruh warga sekolah. Ya, sekian dari kami. Baik, izinkan Kandida kami menjawab, silakan. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya dari Rida Auliani. Cara kami bertanggung jawab atas visi dan misi kami adalah yang pertama, kami akan menerapkan visi dan misi kami terhadap diri kami sendiri terlebih dahulu, kemudian kami menerapkannya kepada orang lain dan memberi contoh kepada mereka. Selanjutnya di poin kedua kami, misi kami yaitu menjalin hubungan yang baik antara pengurus OSIS serta warga SMK Negeri 2. Sebelum agar visi misi kami tercapai, kami membutuhkan hubungan yang baik dan kerjasama yang baik agar visi misi kami tercapai. Dan di poin kelima, menjadi pengurus OSIS sebagai role model yang baik agar kami menjadi garda terdepan untuk tercapainya visi dan misi kami. Jadi role model di sini adalah sebagai contoh ataupun garda terdepan bagi siswa-siswi SMK Negeri 2 Balikpapan. Terima kasih. Izin saya menjawab pertanyaannya ya. Tadi bagaimana bertanggung jawab atas visi dan misi? Kami pertama pasti kita akan selalu merespon kalian dan cekatan dalam tugas kami, dan semua itu tidak akan terjalan tanpa dukungan dari kalian dan kerjasama kami dari tim. Udah? Itu aja dari kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Untuk Rida, apakah merasa terjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari Aziza Mutmaina. Assalamualaikum Kak, izin bertanya kepada seluruh kandidat. Apa alasan Kakak menjabat sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS? Lalu seberapa penting jabatan itu? Terima kasih. Silakan untuk para kandidat menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Aziza Mutmaina. Apa alasan kakak menjabat sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Alasan saya sebagai ketua OSIS, saya ingin memajukan SKADA dan menjalin kembali hubungan SKADA antar warganya, kemudian ekskulnya, dan memajukan lagi bersama-sama dengan OSIS dan MPK dan semua ekskul lain yang ada di SMK Negeri 2 untuk lebih maju lagi dan membawa nama harum SKADA ke depannya. Terus, seberapa penting sih jabatan itu bagi saya? Untuk saya sebenarnya, jabatan itu hanya formalitas. Karena pun nanti setelah saya dilantik, saya tetap harus bekerja sama, berkontribusi, dan harus merangkul anggota-anggota saya untuk kerjakan program kerja yang akan saya laksanakan. Karena walaupun saya ketua OSIS, saya tanpa anggota saya itu sama sekali bukan apa-apa. Ketua tanpa anggotanya sama sekali bukan apa-apa. Bagi saya sendiri sebagai wakil ketua OSIS, alasan saya adalah saya ingin memperbaiki lagi kinerja kami di OSIS untuk tahun lalu karena ada sempat terenggang karena pandemi. Jadi saya ingin memperbaiki lagi hubungan kami agar lebih erat dan kerjasama kami agar tercapainya visi dan misi yang kami buat. Dan untuk jabatan, benar kata Natasha, jabatan hanyalah formalitas bagi kami. Saat kami dilantik, kami juga akan bekerja sama dengan para anggota kami, karena ketua OSIS bukanlah apa-apa tanpa adanya anggota. Sekian, terima kasih. Oke, izinkan kami kandidat nomor 2 menjawab.
Untuk pertanyaan alasan kakak menjabat sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS, menurut saya ya, alasan berarti motivasi saya menjabat sebagai ketua OSIS ya. Sebenarnya saya mengajukan diri menjadi ketua OSIS karena ingin menunjukkan kepada semua orang, pada seluruh murid SMK Negeri 2, hasil saya selama 1 tahun di OSIS. Apa yang saya dapatkan, apa yang saya peroleh. Nah, yang hasil saya peroleh ini mau saya sebarkan kepada seluruh warga SMK Negeri 2. Jadi bukan saya aja yang dapat manfaat dengan saya mengikut organisasi ini. Semua orang bisa mendapat manfaat itu. Karena itu saya itu motivasi saya menjabat sebagai ketua OSIS. Lalu untuk pertanyaan seberapa penting jabatan? Jabatan itu bukan cuma formalitas atau identitas saja ya. Jadi apalagi kalau jabatan itu tinggi, contohnya ketua OSIS. Ketua OSIS itu kan harus mempunyai sikap kepemimpinan yang baik ya. Jadi kalau bisa jangan terlalu bergantung kepada orang lain. Tapi buatlah orang lain bergantung kepada ketua OSIS ini. Karena ketua OSIS yang baik itu atau pemimpin yang baik itu, pemimpin yang bisa menjadi mentor, bukan mandor bagi anggotanya. Dan untuk saya sendiri, alasan saya ingin menjabat sebagai wakil ketua OSIS itu adalah sama seperti yang Dian katakan tadi, karena pada dasarnya tujuan kita sama, dan saya ingin mempererat lebih hubungan antara organisasi dengan ekstrakurikuler yang lainnya dan seluruh warga SMK Negeri 2 Balikpapan. Dan untuk seberapa penting jabatan itu, jabatan itu juga formalitas dan juga identitas, tetapi kita harus tetap menjalankan tanggung jawab kita apabila kita mempunyai jabatan dalam suatu organisasi. Sekian, terima kasih. Ya, izinkan saya menjawab. Pertanyaan pertamanya, apa alasan kakak menjabat sebagai calon ketos dan wakil ketos? Alasan saya pertama, saya ingin meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik, serta saya juga akan menjalankan proker yang sebelumnya tidak terlaksana di tahun-tahun sebelumnya. Serta pertanyaan selanjutnya itu, seberapa penting jabatannya? Jabatan itu hanya formalitas ya, dan itu hanyalah ya tingkatannya, tapi kita juga tetap bekerja dengan tim khususnya. Dan menurut saya, alasan saya menjadi wakil ketua OSIS itu adalah ingin meningkatkan kinerja OSIS lebih baik lagi ke depannya. Dan seberapa penting jabatan itu? Jabatan itu sangat penting bagi kami, tapi jabatan lain tak kalah pentingnya. Itulah jawaban dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Aziza Mutmainah? Apakah merasa terjawab? Pak, sangat terjawab. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya, untuk pertanyaan dari Baik, untuk pertanyaan dari Maulana NF ini sebagian sudah terjawab. Ada satu pertanyaan yang belum terjawab, jadi saya hanya tanyakan satu pertanyaan itu aja ya. Karena OSIS membutuhkan seorang pemimpin yang amanah dan bisa bertanggung jawab untuk nama baik sekolah. Kalau bisa, buatlah satu kalimat yang cukup membantu kami yakin untuk memilih kamu. Silakan untuk para kandidat. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Buatlah satu kalimat yang cukup untuk membuat kami yakin untuk memilih kamu. Kami mempunyai slogan, satukan tujuan, majukan sekadar. Di mana kita harus saling bersatu untuk menyatukan tujuan kami dan kita sama-sama bersama siswa-siswi, bukan hanya OSIS,
tapi semua warga SMK Negeri 2 untuk menyatukan tujuan agar dapat memajukan SKADA, baik di dalam seluruh segala aspek, non-akademik maupun di akademik. Terima kasih. Oke, izinkan kami kandidat nomor 2 untuk menjawab. Karena OSIS membutuhkan seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah dan bisa bertanggung jawab untuk nama baik sekolah. Jadi niat baik selalu dimiliki oleh pemimpin yang baik, dan kami memiliki niat baik itu. Untuk satu kalimat yang bisa membuat kalian yakin dengan potensi kami adalah, seorang pemimpin itu kan sama yang saya awal bilang tadi, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menjadi mentor dan juga mandor bagi anggotanya. Selain itu kami juga memiliki slogan, yaitu bersama kami berkomitmen, kerja hebat, dan kerja tepat. Sekian dari kami, terima kasih. Saya kandidat nomor 3 yang menjawab. Pertama, saya akan menjadi pemimpin yang baik serta responsif terhadap sesama saya dan anggota saya. Jika ada masalah, saya akan menyelesaikannya dengan kepala dingin dan saya akan mengajak musyawarah anggota-anggota saya. Dan kami juga memiliki potensi komunikasi yang baik, sehingga jika ada masalah kami bisa menyelesaikannya secara kepala dingin dan bermusyawarah. Itulah jawaban dari sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bagaimana jika anggota kalian tidak bertanggung jawab atas tugasnya, apakah akan dikeluarkan atau dipertahankan? Silakan dilanjut. Mohon maaf, saya mau info sedikit. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, soalnya kita untuk mempersingkat waktu juga. Oke, izinkan kami kandidat nomor 2 untuk menjawab. Pertanyaan Maulana FM tentang bagaimana jika anggota kalian yang tidak bertanggung jawab atas tugasnya, apakah akan dikeluarkan atau dipertahankan? Sebenarnya untuk urusan pengeluaran anggota itu bukan wibawa kita ya, atau tanggung jawab kita ya. Kita ini sebagai ketua OSIS harus mempertahankan semua anggota OSIS ini. Jadi pasti ada alasan kenapa dia mau keluar. Jadi kita harus bertanya dulu alasan dia keluar, apakah masalah pribadi atau apapun. Nah, jika masalah tersebut masih bisa kita berikan saran, kita akan memberikan saran, kita akan memberikan nasihat, kita akan memberikan dia bantuan agar tetap bertahan di OSIS ini. Karena pasti di awal ini dia bertanggung jawab kan, dan di masa-masa awal jabatan pasti dia ini bertanggung jawab. Nggak mungkin kita ngeluarin orang yang bertanggung jawab, karena orang yang bertanggung jawab itu kan pasti langkah ya. Jadi kita akan berusaha mempertahankan dia semampu kita. Tetapi jika emang kelakuannya itu udah sangat meresahkan atau udah nggak bagi SMK 2 sendiri, mungkin nggak cuman dikeluarkan dari organisasi ya, tapi sekolah juga. Sekian dari kami, terima kasih. Saya izin menambahkan. Jadi ini sebenarnya balik lagi kepada diri kita masing-masing ya. Karena sebenarnya kalau dia itu merupakan pengurus OSIS yang baik dan sejati, pasti dia akan amanah dan tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Izinkan saya kandidat nomor 3 menjawab. Sebelumnya sebelumnya kita melihat dulu masalah latar belakangnya, kenapa dia tidak bisa bertanggung jawab atas tugasnya.
kita memahami ya, seperti tadi yang responsif, dan jika memang dia masalahnya itu tidak bisa dicampuri dengan OSIS, maka ya kami akan mengeluarkannya karena ya kinerjanya tidak bertanggung jawab dan buruk. Itu dari saya. Ya, sekian dari jawaban kandidat nomor 3. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Kak Maulana. Pertanyaan yang bagus, izinkan saya untuk menjawab pertanyaannya. Dengan senang hati saya akan membuka forum diskusi untuk anggota saya dengan mempertimbangkan alasan dari dia mengapa tidak bertanggung jawab dengan tugasnya. Dan untuk masalah dikeluarkan atau dipertahankan dan kinerja dari yang dikeluarkan atau tidak dipertahankannya itu bukan hanya dari satu pihak saja, tetapi dari pihak lain. Maka dari itu kita membutuhkan diskusi bersama anggota OSIS yang lain. Untuk kinerja, kami bukan sebagai jabatan. Kami sebagai teman yang harus mensupport temannya. Kita akan memberikan nasihat dan kita akan mensupport, membimbing, membantu dia untuk bisa lebih baik lagi dalam kinerjanya. Mungkin sekiranya itu dari kami. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk seluruh kandidat. Untuk teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, tenang aja, nanti kita bakal bikin question box di Instagramnya OSIS Kada, pantengin aja. Nanti kita juga bakal balasin lewat DM. Terus untuk jadwal pemilihan akan dilaksanakan minggu depan, hari Senin. Bakal kita infoin lebih lanjutnya juga di snapgramnya OSIS Kada juga. Dan pasti kita bakal kirim linknya ke grup anggota legislator kelas. Nanti bakal diinfo lagi sama ketua kelasnya masing-masing. Berakhirlah acara kita pada pagi hari ini. Saya mewakili seluruh panitia orasi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami ucapkan. Terima kasih Bapak atau Ibu Guru dan teman-teman yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi daftar hadir ya.